dan perawatan pada tali pusat. Di sini ada baki beralas, terdapat bak instrumen yang di dalamnya terdapat handscoon, ada kapas dan juga ada kasa steril. Lalu setelah itu ada kom kecil, ada hand sanitizer. Ini modifikasi dari air steril. Lalu di sini ada air hangat, ada modifikasi dari sampo, modifikasi dari sabun, ada termometer, lalu ada bengkok. Di sini ada pakaian untuk membedong, ada 2 buah waslap, ada popok, ada pakaian bayi bersih. Lalu di sini ada baraskot atau apron. Di sini ada 2 buah handuk, ada perlak, dan juga ada 2 buah baskom. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Sus. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya dengan perawat Erni. Di sini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, sesuai dengan standar operasional prosedur di rumah sakit ini, apakah betul Ibu dengan Ibu Ade Fitria dengan tanggal lahirnya 13 Oktober tahun 1997? Ya, betul. Baik, lalu apakah benar ini dengan Ibu atas nama Ibu Ade Fitria yang baru lahir tadi pagi pukul 5.30? Ya, betul. Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke sini, di sini saya akan memperlihatkan atau memberikan cara atau teknik mengenai memandikan pada bayi baru lahir. Dan juga saya akan memperlihatkan atau memberikan cara kepada ibu mengenai perawatan pada tali pusat. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 15-30 menit Ibu. Dan untuk prosedurnya nanti saya akan memandikan bayi Ibu di sini. Lalu nanti saya akan melakukan perawatan pada tali pusatnya. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Sus. Baik, jika bersedia, saya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Bu. Ya Sus, mangga. Lalu setelah itu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Jika sudah menyiapkan alat, kita cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan ini bisa menggunakan air mengalir dan juga sabun ataupun dengan hand sanitizer. Cuci tangan dengan 6 langkah. Baik Ibu, sebelumnya apakah bayinya sudah diberikan ASI? Sudah. Terakhir kapan Bu? Tadi sejam setengah yang lalu lah nih. Oh, 1 jam setengah yang lalu ya Bu. Ya. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa bayinya ini dalam keadaan terbangun atau tidak tertidur. Lalu kita juga pastikan bahwa bayi tidak meminum ASI sebelumnya. Jika bayi meminum ASI sebelumnya ditakutkan kenyang dan dikhawatirkan bayi akan muntah. Baik Ibu, kalau begitu saya akan memandikan bayi Ibu Ade. Kita mandi dulu ya sama suster. Lalu setelah itu kita buka bedong bayi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita kaji terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda distres pernapasan atau ada reaksi dinding dada atau tidak. Lalu kita kaji juga apakah ada sianosis atau tidak. Lalu apakah ada kelemahan otot atau tidak. Jika sudah, sebelum kita memandikan bayi, kita ukur suhu bayi terlebih dahulu. Ibu, bayinya saya ukur dulu ya suhunya. Ade, maaf ya. Jika sudah, Ibu suhunya 37,1 ya Bu ya. Ya, Neng. Lalu setelah itu bedong kembali bayi agar tidak kedinginan. Lalu setelah itu kita siapkan air hangat terlebih dahulu. Kita masukkan air hangat ke dalam 2 buah baskom. Kita isi dengan air hangat. Lalu kita siapkan waslapnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ukur suhu air. Pastikan suhunya ini berada di 37 derajat. Nah, lalu setelah itu kita pakai handscoon sebelum memandikan pasien. Nah, jika sudah menggunakan handscoon, kita pasang handuk di bawah pasien supaya tidak basah. Lalu jika sudah pasang handuk, kita gunakan baraskot. Lalu jika sudah, kita mulai memandikan bayi. Kita basahi pada area mata terlebih dahulu. Kita ambil air, lalu peras. Lalu kita mulai basahi dari kelopak mata dalam sampai keluar. Ade, maaf ya. Lalu kita lakukan pada area mata yang satunya lagi. Lalu setelah itu kita mulai pada area wajah.
kita basahi, dimulai dari dahi, lalu ke lipatan mata, lalu ke hidung, ke mulut, hingga ke belakang telinga. Di telinga ini kita lakukan gerakan memutar. Lalu kita lakukan pada bagian yang satunya lagi. Lalu setelah itu kita keringkan. Nah, sebelumnya kita ambil pernilnya terlebih dahulu. Pernil kotor ini kita masukkan ke dalam keranjang. Lalu setelah itu kita keringkan pada area wajah. Lalu setelah itu kita akan bersihkan pada area kepala pasien. Kita akan keramas. Kita bedang terlebih dahulu pakai handuk supaya tidak kedinginan. Lalu setelah itu kita gendong bayi. Kita gendong dengan posisi football seperti ini. Lalu setelah itu kita basahi rambut pasien. Kita basahi seperti ini. Naik ke leher, belakang leher. Lalu setelah itu kita beri shampoo. Hingga ke belakang leher. Jika sudah, kita bilas dengan air bersih. Hingga ke belakang leher. Jika sudah, kita posisikan pasien kembali terlentang seperti ini. Lalu setelah itu keringkan dengan menggunakan handuk. Lalu setelah pada area kepala pasien, ikan pada area ekstremitas dan tubuh pasien. Sebelumnya kita lepas baju terlebih dahulu. Ikan dari ujung jari terlebih dahulu sampai ke ketiak seperti ini. Ya, lalu kita lakukan pada tangan yang satunya lagi. Lalu setelah itu kita beri sabun seperti ini. Lalu pada ujung jari ke ketiak. Lalu jari yang satunya lagi pada ujung jari dan ketiak. Lalu setelah itu kita bilas. Lalu setelah itu kita bersihkan pada area badan pasien. Kita buka popoknya. Sebelumnya kita tanyakan terlebih dahulu pada ibunya kapan terakhir bayinya ini BAB dan BAK. Ibu, sebelumnya kapan terakhir bayinya ini BAB dan BAK, Bu? BAB dan BAK itu tadi kayaknya 2 jam yang lalu deh, 2 jam yang lalu ya. Nah, setelah itu kita buka popoknya. Kita lihat apakah bayinya ini BAB atau BAK. Nah, jika tidak, kita lepaskan popoknya. Jika bayinya itu BAB ataupun BAK, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas. Lalu setelah itu kita bersihkan pada area badan bayi. Lalu setelah itu kita ambil waslap, kita basahi waslapnya, kita peras. Lalu setelah itu kita bersihkan dari leher terlebih dahulu. Lalu pada tangan yang satunya, ketiak hingga ujung jari. Lalu kita lakukan gerakan yang sama pada tangan yang satunya lagi. Lalu kita pindah pada area dada, perut, paha, dan juga ujung jari kaki. Kita ambil waslap terlebih dahulu, kita basahi, lalu kita peras, kita bersihkan pada area dada, lalu kita ke perut, lalu setelah itu pada paha kaki yang satunya, dan hingga ke ujung jari kaki. Lalu setelah itu kita lakukan gerakan yang sama. Sudah, kita beri sabun pada leher, ketiak hingga ujung jari. Lalu setelah itu kita pada dada, perut, paha, ujung jari, kaki. Setelah itu kita bilas dengan air bersih. Nah, lalu setelah itu kita keringkan. Nah, jika sudah dikeringkan, kita bersihkan pada area punggung bayi. Nah, untuk area punggung ini kita posisikan bayinya ini miring seperti ini supaya lehernya itu tidak ngedengkak, dan pastikan lehernya ini tetap aman. Kita ambil waslap, kita basahi dari leher ke punggung, lalu kita beri sabun dari leher ke punggung. Lalu setelah itu kita bilas dari leher ke punggung. Di punggung ini bisa dengan arah memanjang ataupun sirkular seperti ini, sirkular ataupun memanjang seperti ini, sambil memberi stimulus atau massage. Nah, jika sudah, kita keringkan terlebih dahulu dari leher hingga ke punggung. Nah, jika sudah, kita posisikan kembali bayi dengan terlentang seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita bersihkan pada area genitalia bayi. Tapi sebelumnya
kita tutup dulu pada area dada bayi ini supaya tidak kedinginan. Lalu setelah itu kita ambil waslap, kita basahi area selangkangan. Setelah itu kita beri sabun selangkangan kanan dan selangkangan kiri. Lalu setelah itu kita bilas seperti ini. Nah, lalu kita keringkan. Jika pada genitalia atau alat kelamin perempuan, cukup dibersihkan pada area labianya. Lalu jika sudah, kita bersihkan pada area bokong bayi. Lalu setelah itu kita miringkan bayi seperti ini. Lalu kita basahi waslap, bersihkan pada area bokong hingga ke anus. Seperti ini. Ya, lalu kita beri sabun. Dari arah bokong hingga ke anus. Lalu setelah itu jika sudah kita bilas dari bokong hingga ke anus. Lalu setelah itu kita keringkan. Lalu setelah itu kita posisikan kembali bayi dengan posisi terlentang. Setelah itu kita bedong terlebih dahulu supaya tidak kedinginan. Nah, karena memandikan bayinya sudah selesai, kita akan melakukan tindakan yang selanjutnya, yaitu perawatan pada tali pusat. Ibu, karena memandikannya sudah selesai, saya akan melakukan tindakan perawatan pada tali pusatnya. Sebelumnya kita buka balutan handuknya terlebih dahulu, lalu kita lihat, kita kaji apakah ada nanah atau tidak, ada pembekakan atau tidak, lalu keadaan tali pusatnya ini dalam keadaan basah. Nah, lalu setelah itu kita akan membersihkannya dengan menggunakan air yang steril dan juga kasa steril. Tetapi jika di rumah tidak terdapat air steril, bisa menggunakan air matang, air yang mendidih, lalu setelah itu didinginkan dan kita bersihkan. Ibu, saat ini saya akan melakukan perawatan pada tali pusat yang menggunakan air steril. Jika di rumah ibu tidak ada air steril, ibu bisa menggunakan air yang mendidih, air matang, lalu setelah itu ibu diamkan hingga dingin, lalu ibu lakukan pembersihan pada area tali pusatnya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Neng, paham. Nah, lalu setelah itu kita siapkan cairan steril ini, kita masukkan ke dalam kom. Lalu setelah itu kita masukkan cairan steril ini ke dalam kom. Lalu kita celupkan kasa atau masukkan kasa ke dalam cairan steril ini. Lalu kita bersihkan pada tali pusat bayi, dimulai dari yang melekat pada perut dengan arah memutar dari bawah ke atas. Lalu kita ambil kasa, lalu celupkan lagi. Kita bersihkan pada sisi supaya tidak terjadi infeksi. Lalu setelah itu kita cukup diamkan saja karena prinsipnya ini terbuka supaya cepat kering. Nah Ibu, perawatan tali pusatnya ini tidak usah dikeringkan karena prinsipnya ini terbuka ya supaya cepat kering. Lalu setelah itu kita pakaikan popok. Pakaikan popok ini, pastikan tali pusatnya ini tidak tertutupi oleh popok, jadi harus di luar tali pusatnya. Nah, lalu kita ikat atau kita talikan. Pastikan jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang. Tidak lupa kita ambil handuknya, lalu kita simpan di keranjang kotor. Lalu jika sudah menggunakan popok, kita pakaikan pakaian pada bayinya. Kita pakaikan baju bayi terlebih dahulu. Maaf ya. Nah, jika sudah, kita ukur suhu bayi terlebih dahulu setelah dilakukan tindakan memandikan. Nah, Ibu, ini suhunya 36,8 ya. Ya, Neng. Lalu setelah diukur suhunya, kita bedong bayinya. Lalu setelah itu, jika sudah, kita berikan bayinya kepada ibunya kembali. Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya kembalikan lagi bayinya pada Ibu ya. Iya, Neng. Ibu. Nah, lalu setelah itu kita bereskan alatnya. Kita lepaskan handscoon. Lalu kita cuci tangan. Kembali bisa menggunakan air yang mengalir dan juga sabun ataupun hand sanitizer. Nah, lalu setelah itu kita lakukan terminasi.
Ibu, karena tindakannya sudah selesai, bagaimana sekarang? Apakah Ibu sudah paham mengenai Bagaimana cara memandikan bayi baru lahir dan juga perawatan pada tali pusat? sudah paham sekarang Sus bagaimana caranya? Alhamdulillah baik, Ibu sudah paham ya. Nah lalu Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu untuk perawatan pada tali pusatnya, karena tadi saya menggunakan air steril. Jika Ibu di rumah tidak ada air steril, Ibu bisa menggunakan apa Bu? Air yang matang Sus. Ya, air yang matang ya. Alhamdulillah Ibu sudah paham apa yang sudah saya tadi sampaikan. Baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, saya pamit izin kembali ke ruangan perawat. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat atau Ibu bisa menekan bel yang di sini. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan. Permisi Ibu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Neng, makasih ya Neng. Ya Ibu, sama-sama. Lalu setelah melakukan terminasi, kita mencuci tangan kembali. Setelah itu kita lakukan pendokumentasian.